Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan teknologi masyarakat pada masa praaksara. Nah, perkembangan teknologi masyarakat pada masa praaksara ini dimulai dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan yang terakhir adalah masa logam. Untuk memahami perkembangan teknologi masyarakat pada masa praaksara, saya akan membaginya menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ini dibagi lagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Megalitikum. Sedangkan zaman logam, kita akan membahas zaman perunggu. Kenapa hanya perunggu? Karena memang kebudayaan logam masyarakat praaksara di Indonesia itu dimulai pada zaman perunggu ini. Sedangkan zaman besi dan zaman-zaman berikutnya itu dimulai ketika masyarakat sudah mulai mengenal tulisan. Artinya sudah di luar masa praaksara. Teknologi pertama yang akan kita bahas adalah teknologi Paleolitikum. Sehingga para ahli menyebut zaman di mana teknologi ini berkembang dengan nama zaman Paleolitikum. Teknologi yang dikembangkan pada masa ini berupa perkakas yang terbuat dari batu dengan permukaan yang sangat kasar. Dengan kata lain, masyarakat pada masa ini belum bisa mengasah peralatan tersebut, sehingga masih sangat kasar. Nah, seperti ini contohnya, ini adalah contoh dari kapak genggam, salah satu peralatan yang digunakan oleh masyarakat pada zaman Paleolitikum. Teknik yang digunakan untuk membuat peralatan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu teknik penyerpihan dan pemecahan alat-alat batu. Nah, jadi batu yang akan digunakan itu dipilih dulu dari beberapa batu yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal manusia. Lalu setelah terpilih batu yang cukup kuat, mereka akan memecah dulu menjadi beberapa bagian. Nanti bagian-bagian itu akan diserpih, sehingga pada akhirnya terciptalah batu yang memiliki ujung runcing sebagai alat bantu masyarakat untuk memenuhi segala keperluan hidupnya. Pada saat itu, keadaan alam belum sepenuhnya stabil dan manusia itu hidup di alam bebas. Artinya mereka belum memiliki tempat tinggal yang permanen. Sehingga perkembangan teknologi pun terbatas, tidak berkembang dengan pesat. Jadi penggunaan alat-alat Paleolitikum ini diperkirakan berkembang atau tetap digunakan hingga 2 juta tahun lamanya. Apa saja sih kebudayaan Paleolitikum di Indonesia? Secara umum itu dibagi menjadi dua jenis kebudayaan. Yang pertama adalah kebudayaan Ngandong dan yang kedua adalah kebudayaan Pacitan. Ya, jadi ini nama tempat di Jawa Timur yang diperkirakan pada masa prasejarah merupakan pusat kebudayaan Paleolitikum di Indonesia. Kebudayaan Ngandong ini terdiri dari beberapa hasil-hasil budaya. Yang pertama adalah peralatan tulang dan tanduk. Yang kedua adalah flex. Nah, peralatan ini digunakan untuk menggali umbi-umbian dan juga digunakan untuk memburu hewan-hewan kecil seperti kelinci, ikan, dan lain sebagainya. Jadi peralatan ngandong ini tidak digunakan untuk memburu hewan-hewan besar. Karena pada masa Paleolitikum diperkirakan manusia belum mampu berburu hewan-hewan besar. Jadi mereka hanya berburu hewan-hewan kecil. Yang kedua adalah kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan ini berkembang di daerah Pacitan
Nah, berbeda halnya dengan kebudayaan Ngandong yang di sana itu terdapat peralatan tulang dan tanduk. Di kebudayaan Pacitan ini jenis peralatan yang berkembang diantaranya adalah kapak genggam, kapak perimbas, dan flex. Tiga alat ini digunakan pada umumnya untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan di sekitar mereka. Terutama kapak perimbas dan kapak genggam ini digunakan untuk mencari umbi-umbian. Sedangkan flex ini fungsinya sama dengan flex yang ditemukan di Ngandong, yaitu sebagai alat untuk menguliti hewan atau memotong-motong daging hewan. Nah, ada yang istimewa dari flex ini, sebagai informasi tambahan bahwa flex merupakan nenek moyang dari pisau yang kita gunakan saat ini. Adapun manusia yang mendukung kebudayaan Paleolitikum di Indonesia itu diantaranya adalah Meganthropus paleojavanicus dan Pithecanthropus erectus. Dua jenis manusia ini termasuk kelompok manusia purba, bukan manusia modern. Jadi cukup wajar ketika mereka belum mampu menciptakan hasil-hasil budaya yang bisa dibilang maju atau modern. Periode kedua dari zaman batu adalah zaman Mesolitikum. Ini disebut juga sebagai zaman peralihan, karena pada masa ini manusia sudah mulai mampu mengasah peralatan yang mereka buat. Ya, jadi ini merupakan masa peralihan. Terus kehidupannya juga sudah lebih maju dibandingkan dengan zaman Paleolitikum, di mana manusia sudah mampu membentuk kelompok yang terdiri dari banyak individu di dalamnya. Ya, kurang lebih antara 100 sampai 200 jiwa per kelompok. Mereka juga tinggal di sekitar sungai, danau, atau tepi pantai. Adapun hasil kebudayaan pada zaman Mesolitikum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebudayaan Kejoken Modinger dan yang kedua adalah kebudayaan Abruzos-Roch. Kita akan bahas satu persatu antara apa itu kebudayaan Kejoken Modinger dan kebudayaan Abruzos-Roch. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kebudayaan Kejoken Modinger. Jadi ilustrasi yang kalian saksikan adalah salah satu Kejoken Modinger yang ditemukan di pantai barat Sumatera. Kejoken Modinger ini adalah sisa-sisa makanan yang sudah memfosil. Sisa-sisa makanan ini berupa kulit kerang yang ditumpuk. Nah, proses penumpukannya ini memerlukan waktu antara beberapa puluh tahun hingga ratusan tahun lamanya, sehingga lama-kelamaan menjadi bukit. Nah, adapun sisa sampah dapur ini berupa kulit kerang. Ya, jadi kulit kerang yang memfosil ditumpuk itulah Kejoken Modinger. Di sekitar Kejoken Modinger terdapat beberapa hasil kebudayaan pendukung masyarakat yang hidup pada masa atau pada zaman Mesolitikum. Di antaranya adalah batu pipisan. Seperti ini contohnya, fungsinya adalah untuk menggiling biji-bijian supaya menjadi halus. Bisa juga digunakan untuk menggiling daging. Tujuannya supaya lebih empuk ketika nanti dibakar. Selain pipisan, ada juga pebble. Pebble ini nama lainnya adalah kapak genggam Sumatera. Hampir sama dengan kapak genggam yang dikembangkan oleh masyarakat pada zaman Paleolitikum, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yaitu permukaan pebble ini atau kapak genggam Sumatera ini jauh lebih halus dibandingkan dengan kapak genggam yang dibuat pada masa Paleolitikum. Jadi masyarakat pada masa ini sudah terlihat pintar untuk mengasah peralatannya. Jadi ini akan lebih nyaman saja ketika digunakan. Yang kedua, hasil kebudayaan Mesolitikum di Indonesia adalah Abruzos-Roch.
atau gua alam yang dijadikan sebagai tempat tinggal manusia. Sebenarnya ada banyak peninggalan Abrikosaurus atau hasil kemudian Abrikosaurus yang ditemukan di Indonesia. Namun di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa saja, seperti gerabah. Nah, gerabah ini fungsinya adalah untuk menyimpan makanan. Terjadi revolusi pemikiran pada saat itu, di mana manusia sudah mulai mampu memikirkan apa yang akan mereka konsumsi di masa depan. Nah, jadi ketika mereka mengkonsumsi sesuatu, mereka tidak menghabiskan saat itu juga, tetapi disimpan. Siapa tahu besok atau lusa terjadi kelaparan atau terjadi kelangkaan makanan, jadi mereka punya cadangan makanan. Dan ini adalah pemikiran yang sangat luar biasa. Bisa dibilang eh, kebudayaan menabung yang kita rasakan saat ini atau yang kita praktekkan saat ini itu dimulai sejak zaman Mesolitikum. Selain gerabah, ada juga flex bergerigi. Ini hampir sama dengan flex yang dibuat oleh masyarakat pada masa Paleolitikum. Hanya perbedaannya adalah flex bergerigi ini memiliki sisi-sisi yang bergerigi gitu. Terus flex ini juga bagian permukaan atasnya jauh lebih halus dibandingkan dengan flex yang ditemukan atau yang dibuat pada masa Paleolitikum. Yang berikutnya adalah kebudayaan tulang sampung. Hampir sama dengan kebudayaan ngandong sebenarnya. Tapi kebudayaan tulang sampung ini sudah lebih halus. Artinya masyarakat yang hidup pada masa Mesolitikum sudah mampu mengasah alat-alat tulang. Sehingga bisa memiliki bentuk yang lebih bagus dibandingkan dengan alat-alat tulang yang dibuat pada masa Paleolitikum. Nah, dan yang terakhir adalah tradisi mengubur mayat di dalam gua. Kalau kalian pernah main ke Bandung, mungkin kalian pernah mendengar nama Goa Pawon yang ada di Padalarang. Nah, salah satu peninggalan kuburan di dalam gua itu ada di sana. Nah, yang menarik adalah masyarakat pada masa Mesolitikum di Indonesia tidak menguburkan mayat dengan cara terlentang, tetapi dalam posisi jongkok atau bungkuk seperti gambar di sampingnya. Nah, ini gambarnya. Jadi mayatnya itu posisinya duduk, bukan berbaring.
Sekarang kita akan membahas hasil kebudayaan Neolitikum di Indonesia. Ada dua jenis kebudayaan Neolitikum yang berkembang di Indonesia. Itu yang pertama adalah kapak persegi. Kapak persegi ini tersebar di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Flores, dan Timor. Kebudayaan kapak persegi ini sebenarnya dibawa oleh bangsa Proto-Melayu yang datang ke Nusantara melalui jalur barat. Atau dengan kata lain, pulau yang pertama kali mereka masuki adalah Pulau Sumatera. Lalu tersebar ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Flores, dan Timor. Bentuk kapak persegi ini sebenarnya kapak yang terbuat dari batu, tapi bentuknya persegi gitu. Nah, ada satu keistimewaan dari kapak persegi ini, yaitu penggunaannya tidak lagi digenggam, tetapi menggunakan tangkai. Nah, tangkai ini biasanya terbuat dari kayu. Karena ketika kapak persegi ditemukan, tidak ada kayu yang menempel. Jadi artinya kayu ini lapuk dimakan usia, sedangkan batunya tetap ada. Yang kedua adalah kapak lonjong. Kapak lonjong ini tersebar di Pulau Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, kapak lonjong ini dibawa oleh bangsa Proto-Melayu yang datang ke Nusantara melalui jalur timur. Nah, yang disebut dengan jalur timur ini adalah wilayah Sulawesi dan pulau-pulau di sebelah timur Indonesia. Jadi, mereka itu membawa kapak persegi ini dari Yunan, kemudian bergerak ke Filipina, hingga akhirnya masuk ke Pulau Sulawesi. Hampir sama dengan kapak lonjong, bahwa maksud saya hampir sama dengan kapak persegi, kapak lonjong ini juga menggunakan tangkai dalam penggunaannya. Nah, berbeda dengan kapak persegi, kapak lonjong sampai saat ini masih dipergunakan oleh suku-suku di pedalaman Papua, terutama dalam kegiatan bercocok tanam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Neolitikum itu berkembang di Indonesia. Fungsinya adalah untuk membantu umat manusia pada saat itu dalam kegiatan bercocok tanam. Berikutnya adalah zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum ini ditandai dengan kemampuan umat manusia pada saat itu dalam menghasilkan bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu. Nah, ada beragam fungsi, tapi fungsi utamanya satu, yaitu sebagai bagian dari sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme yang berkembang pada saat itu. Jadi yang pertama itu ciri utamanya manusia itu sudah mampu menciptakan bangunan besar yang terbuat dari batu. Kepercayaan animisme dan dinamisme semakin berkembang. Peninggalan zaman Megalitikum di Indonesia. Yang pertama adalah punden berundak. Punden berundak ini bangunan yang berundak-undak atau berteras-teras. Ini fungsinya adalah sebagai lokasi pelaksanaan pemujaan. Salah satu punden berundak yang diperkirakan paling besar itu ada di Jawa Barat, tepatnya di Cianjur, yang saat ini dikenal dengan nama situs Gunung Padang. Tapi memang belum direstorasi sepenuhnya. Jadi masih berupa gundukan-gundukan. Hanya yang menarik di sini adalah bangunan punden berundak ini menjadi fondasi dalam pembangunan rumah-rumah ibadah pada masa aksara. Salah satu contohnya itu adalah Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur ini termasuk tempat ibadah yang bangunannya itu terinspirasi atau bisa dikatakan hasil akulturasi dari punden berundak. Yang kedua adalah menhir. Menhir ini adalah tugu batu. Nah, fungsinya sebagai tugu peringatan. Jadi sebenarnya menhir ini adalah cikal bakal dari tugu-tugu yang dibangun oleh umat manusia di zaman modern saat ini.
Jadi kalau ada seseorang yang atau sekelompok orang yang membangun tugu, pasti fungsinya untuk memperingati suatu peristiwa. Dan itulah tujuan menhir dibangun pada masa praaksara. Yang ketiga adalah dolmen. Dolmen ini namanya itu adalah meja batu. Sebuah meja yang terbuat dari batu. Bentuknya ada yang persegi, ada juga yang lingkaran. Nah, dolmen ini memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan sesajen atau tempat duduk seorang pemimpin ritual. Jadi pemimpin ritual itu duduk di atas dolmen, lalu ya semacam memimpin upacara-upacara keagamaan, dan harus orang-orang yang betul dihormati yang bisa duduk di atas dolmen ini. Yang berikutnya adalah sarkofagus. Nah, sarkofagus ini merupakan peti mati yang terbuat dari batu. Ada penutupnya. Bedanya dengan peti mati zaman modern, sarkofagus tidak dikubur dalam tanah, tapi dibiarkan di atas permukaan tanah. Posisi mayat yang disimpan dalam sarkofagus itu terbaring, jadi berbeda dengan mayat yang dikubur pada masa Mesolitikum. Jadi mayatnya itu didudukan gitu ya. Kalau ini mayatnya terbaring, biasa seperti bagaimana orang-orang zaman sekarang memperlakukan orang yang sudah meninggal. Tidak semua orang bisa dikubur di sarkofagus atau disimpan di sarkofagus. Hanya orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa saja. Yang berikutnya adalah waruga. Waruga ini fungsinya hampir sama dengan sarkofagus, yaitu tempat menyimpan mayat. Hanya saja, posisi mayat yang ditaruh di waruga itu dalam posisi jongkok. Jadi, hampir sama dengan posisi mayat yang dikubur pada zaman Mesolitikum. Hanya yang istimewa dari waruga ini, jadi waruga ini hanya ada di Indonesia saja, tepatnya di Minahasa. Jadi daerah lain tidak ada waruga. Kalau sarkofagus ada di mana-mana. Di Mesir ada sarkofagus. Itu tempat menyimpan mayat Firaun dan keluarganya. Ya di hampir setiap daerah pasti ada itu sarkofagus. Beda dengan waruga. Waruga hanya ada di Indonesia saja. Berikutnya adalah zaman logam. Nah, zaman logam ini menandakan eh, lahirnya era modern pada masa pra sejarah. Jadi maksud zaman modern di sini adalah pada zaman logam kemampuan otak manusia itu sudah berkembang dengan pesat sehingga mereka bisa mencampurkan biji-biji logam dan mengolahnya hingga bisa menjadi peralatan yang dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Periode zaman logam ini pertama kali dibawa oleh bangsa Deutero Melayu ke Nusantara. Jadi kalau zaman Neolitikum itu diperkenalkan atau dimulai sejak kedatangan bangsa Proto Melayu, nah zaman logam ini dimulai sejak kedatangan bangsa Deutero Melayu ke Nusantara. Nah, bangsa Deutero Melayu datang ke Nusantara diperkirakan menggunakan kapal bercadik dua. Adapun peralatan logam yang mereka bawa pada awalnya itu bermanfaat atau memiliki fungsi sebagai alat tukar dalam kegiatan perniagaan pada saat itu. Jadi pada masa itu kan belum ada uang, belum ada uang kertas, ya, belum ada uang emas dan lain sebagainya. Mereka menggunakan logam sebagai alat tukar. Alat-alat yang berkembang pada zaman logam ini juga dikenal dengan nama kebudayaan Dongson. Jadi Dongson ini adalah sebuah daerah di Vietnam yang diperkirakan sebagai tempat awal lahirnya kebudayaan logam. Kemudian peralatannya itu terbuat dari perunggu dan besi. Nah, walaupun kalau kita bicara tentang periode praaksara di Indonesia, peralatan yang digunakan itu sebagian besar atau bahkan bisa dikatakan semuanya itu terbuat dari perunggu.
Jadi perunggu ini campuran dari tembaga dan timah. Artinya nenek moyang kita yang membawa kebudayaan logam ke Nusantara itu termasuk kelompok yang sangat cerdas karena mereka mampu memadukan antara tembaga dengan timah sehingga terciptalah perunggu. Salah satu keistimewaan perunggu itu adalah tidak mudah berkarat atau bahkan tidak dapat berkarat gitu. Beda halnya dengan besi yang mudah berkarat. Pada zaman logam ini juga lahir sekelompok orang yang ahli membuat peralatan-peralatan tertentu atau bisa dikatakan pengrajin yang mampu menciptakan alat-alat yang terbuat dari logam. Pengrajin tersebut dikenal dengan nama kelompok Undagi. Hasil kebudayaan logam di Indonesia itu yang pertama adalah nekara. Jadi nekara ini merupakan apa ya, sebuah apa semacam seperti drum gitu kan, seperti gentong yang terbuat dari logam. Gambar yang kalian saksikan ini adalah nekara tipe pejeng yang ditemukan di Bali. Fungsi nekara itu adalah sebagai pelengkap ritual kepercayaan. Adapun ritual kepercayaan yang dilaksanakan dengan menggunakan nekara sebagai alat pelengkapnya, yang pertama adalah upacara kematian, yang kedua adalah upacara untuk meminta hujan, dan yang ketiga adalah upacara dalam menyambut kelahiran. Jadi ini untuk upacara-upacara penting. Yang kedua adalah moko. Moko ini bisa juga dikatakan sebagai nekara kecil. Nah, nekara yang di awal kalian lihat itu adalah atau apa maksud saya memiliki tinggi sekitar 1,5 meter hingga 1,8 meter. Nah, beda halnya dengan moko. Moko ini tingginya paling hanya 60 cm saja. Dan moko ini sampai saat ini digunakan di masyarakat Flores untuk mas kawin. Jadi sampai saat ini moko masih dipergunakan di Flores. Berikutnya adalah candrasa. Candrasa ini bentuknya hampir sama dengan apa ya? Alat untuk pertanian, tetapi kalau dilihat dari kekuatan materialnya sangat rapuh untuk alat pertanian. Jadi para ahli menyimpulkan bahwa candrasa juga digunakan sebagai alat pelengkap ritual keagamaan. Biasanya candrasa ini dipegang atau dijadikan atau dibawa oleh pemimpin ritual. Jadi sebagai ciri gitu. Orang yang membawa candrasa adalah pemimpin ritual keagamaan. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada hasil teknologi masyarakat praksara di Indonesia yang belum disebutkan? Jika masih ada, silakan diskusikan. Terima kasih.